Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pra-observasi pada kegiatan supervisi akademik bersama Bu Rizky. Baik, Bu Rizky. Pertama sekali saya ingin menanyakan jadwal kita untuk melaksanakan supervisi. Oh iya Bu. Untuk proses praobservasi ini sebaiknya sesuai dengan jadwal saya ya. Jadwal saya besok dari Kamis jam pertama sampai jam kelima. Di bengkel listrik ya Bu? Di bengkel yang B3 ya. Oke, baik. Yang pertama kemudian tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh Bu Rizky dalam kegiatan pembelajarannya Untuk pembelajaran besok saya itu pengennya itu ada 3 tujuan pembelajaran yang bisa tercapai. Yang pertama, satu, siswa itu dapat mengetahui fungsi dari penggunaan alat ukur listrik ini baik digital maupun analog. Kemudian yang kedua, siswa dapat menggunakan cara menggunakannya avometer digital dan analog. Dan yang ketiga, yang terakhir ini Bu, saya mau siswa dapat menganalisis perbedaan antara avometer digital dan analog. Itu saja tujuan-tujuan yang sangat bagus Bu Rizky yang kita sampaikan. Kemudian rencananya area pengembangan apa yang akan Bu Rizky capai pada pembelajaran? Iya, untuk area pengembangannya Bu, saya pengen siswa itu dapat mewujudkan siswa yang kreatif, inovatif, kemudian dia berkompeten dalam penggunaan alat ukur listrik avometer ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pembelajaran yang bermakna bermakna untuk kehidupan sehari-hari mereka nanti. Untuk mencapai area pengembangan tersebut, strategi yang akan digunakan oleh Bu Rizky antara lain adalah strategi yang saya gunakan ini Bu, untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, saya akan menerapkan metode pembelajaran project based learning. Ya, karena praktek ya Bu. Iya, karena praktek. Jadi membagi kelompok itu dalam siswa dalam beberapa kelompok. Kemudian dia bekerja dalam kelompok masing-masing. Kemudian saya mau mereka itu berdiskusi dalam kelompok itu dan hasil akhirnya presentasi. Kemudian yang kedua ini saya pengen strateginya itu siswa dapat menggunakan alat ukur avometer digital dan analog ini dalam mengukur baik hambatan listrik, arus listrik, sama tekanan listrik. Berarti nanti anak-anak langsung pegang alatnya gitu Iya, betul. Jadi langsung baik Bu Rizky, paparan yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh Bu Rizky, baik di tujuan pembelajaran, kemudian area yang akan dikembangkan dan strategi yang akan diterapkan. Tetapi kalau saya boleh memberi catatan sedikit ya Bu Rizky, ini khusus pada pembentukan kelompok. Bagaimana jika dalam pembentukan kelompok ini diterapkan atau membagi kelompoknya dengan heterogen, jadi tidak perempuan semua, laki-laki anak yang lebih cerdas dengan anak yang kurang, jadi lebih acak gitu ya, biar heterogen siswanya itu. Ya, siap. Hanya itu Bu Rizky, masukan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Ketemu lagi. Terima kasih Bu atas sarannya. Ya, baik, itu tadi percakapan pra-observasi supervisi akademik yang saya lakukan bersama dengan Bu Rizky. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Oke, kita akan mengecek kehadiran kalian hari ini. Ada yang tidak hadir? Nihil. Oke. Terus, anak hari ini kita akan belajar tentang materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Tentang apa? Multimeter atau? Ada yang tahu sekilas tentang avometer yang kita pelajari kemarin? Avometer itu apa? Ya, Gofur, alat ukur. Ada yang lebih menyempurnakan jawaban dari Gofur? Yang lain? Jawaban yang lain? Ya. Alat ukur listrik. Oke, kita mengenal ada berapa avona? Dua, yaitu kita mempelajari tentang analog dan digital. Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang avometer digital dan analog,
kita semua. Untuk hari ini, Bu Rizky akan membagi kelompok. Silakan pilih duduk di kelompoknya masing-masing. Ini ada lembar kerja siswa, job sheet yang kalian harus kerjakan hari ini. Kita akan membagikan lembar kerja siswa. Di situ akan ada petunjuk pengerjaan. Kalian bisa mempelajarinya masing-masing. Kemudian silakan mengerjakan sesuai dengan petunjuknya. Setelah kalian bekerja dalam kelompok, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusinya di depan kelas. Masing-masing ketua kelompok silakan mengambil sesuai dengan apa yang diinstruksikan di job sheet, sesuai dengan alat dan bahannya. Setelah kalian melakukan praktek tentang alat ukur listrik AVO, maka kita akan presentasi. Presentasi akan dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bagian multimeter analog. Yang pertama ada skala penunjuk, kemudian ada penyetel jarum, knop selektor, skala, kabel probe, dan pengatur atau nol. Multimeter analog berfungsi untuk mengukur DC ampere, DC volt, AC volt, dan hambatan. Berikut cara menghitung atau rumus dari multimeter analog. Kami melakukan pengukuran terhadap stop kontak atau AC volt. Pertama, kita arahkan dulu selektor ke arah AC volt 250. Kemudian kita stop.
kita akan masukkan kabel probe ke arah lubang stop kontak. Kemudian kita lihat berapa skala yang ditunjuk pada multimeter analog. Skala yang ditunjuk 210. Skala maksimal tadi di 250 dan batas ukur 250 juga. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Tadi itu kan cara mengukur SIFOT, lalu bagaimana cara mengukur SIFOT? Cara untuk mengukur DCFOT ada dua opsi. Yang pertama, kita arahkan dulu ke menu baterai, kemudian kita tes. Dan skala yang ditunjuk 1,2 volt. Dan yang kedua, opsi kedua, kita arahkan selektor ke DC volt 2,5. Kemudian kita tes. Skala yang ditunjukkan sama dengan yang ada di menu baterai, yaitu 1,2 volt. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kelompok selanjutnya yaitu presentasi dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari praktek yang telah dilakukan di dalam kelompok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang multimeter digital. Demikian dari kelompok kami, kalau ada yang tidak kurangnya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan kita hari ini, kita dapat menyimpulkan beberapa hal penting dari multimeter, yaitu multimeter dapat digunakan untuk mengukur 3 besaran listrik. Yang pertama adalah hambatan listrik, kemudian tegangan listrik, dan ampere atau arus listrik. Kemudian AVO dapat dibagi menjadi 2, yaitu AVO analog dan AVO digital. Untuk penggunaan AVO analog, maka kita tidak bisa langsung seperti digital. Kalau digital kita dapat melihat langsung berapa nilai yang kita ukur. Tetapi apabila mengukur multimeter analog, maka kita menggunakan rumus, yaitu skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimum dikali batas ukur. Selain itu, yang perlu diingat, apabila kita menggunakan alat ukur multimeter analog, karena kita memiliki 3 fungsi sekaligus dalam satu alat, maka harus disesuaikan besaran apa yang kita ukur. Kalau besaran itu di AC volt, maka selektor ini akan diarahkan ke AC volt. Sedangkan untuk DC volt tidak seperti AC volt. AC volt karena arus bolak-balik, maka tidak ada positif dan negatif. Tetapi kalau kita mengukur yang baterai DC volt, maka positif dan negatif itu sangat berpengaruh. Tidak boleh terbalik. Untuk probe merah hanya untuk yang positif, kemudian yang hitam atau kom dia diarahkan ke yang negatif. Masing-masing kelompok silakan mengembalikan alat dan bahan ke tempat semula. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Seru. Oke, minggu depan kita akan belajar lebih seru lagi dengan materi yang berbeda. Minggu depan kita akan belajar tentang instalasi penerangan listrik rumah sederhana. Oke? Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi dengan Bu Rizky setelah kita melakukan observasi di kelas. Baik Bu Rizky, kita Iya. mulai. Iya, Bu. Yang pertama, bagaimana menurut Bu Rizky? Apakah sudah tercapai atau sesuai antara perencanaan yang telah dilakukan oleh Bu Rizky dengan pembelajaran di kelas? Iya Bu, terima kasih. Untuk yang setelah kita lakukan observasi ini, menurut saya sesuai dengan rencana apa yang kita rencanakan Mbak, untuk pembelajaran kemarin. Mulai dari pengkondisian anak-anak, kemudian penyampaian materi, kemudian aktivitas anak-anak di dalam kelas, itu saya kira sudah sesuai dengan apa yang sudah terencana. Jadi, untuk selanjutnya kita kemarin sudah menggali pengembangan apa yang akan kita lakukan pada anak-anak ketika Bu Rizky melakukan pembelajaran di kelas. Menurut Bu Rizky, pengembangan yang direncanakan yaitu anak akan aktif dan sebagainya, itu apakah sudah tercapai? Iya, untuk pengembangan pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan, menurut saya kepengennya itu anak-anak itu memiliki jiwa kepemimpinan dengan cara saya kemarin itu membagi ke beberapa kelompok. Kemudian setelah itu anak-anak itu bisa dapat mengembangkan jiwa kepemimpinannya masing-masing di dalam kelompoknya itu. Jadi kan bisa kita lihat mana yang lebih anak-anak itu lebih menonjol, anak-anak itu yang lebih aktif, kemudian lebih senang dalam pembelajaran kita. Jadi sehingga kita itu dapat lebih mendalami anak-anak. Kemudian anak-anak juga dapat berkolaborasi antar siswanya. Kemudian juga bisa berkolaborasi dengan antar kelompok dan tentunya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Untuk yang ini poin diferensiasi menurut Bu Rizky. Untuk yang poin diferensiasi karena kemarin saya buat untuk perbedaan antara alat ukur listrik yang kemarin digunakan. Jadi anak-anak saya lihat itu sudah sangat diferensiasinya itu sudah kelihatan baik di dalam kontennya, di dalam prosesnya sampai kepada produknya. Jadi diferensiasinya kan kemarin itu perbedaan antara penggunaan multimeter analog dengan multimeter digital. Tentunya sangat terlihat menonjol. Anak-anak sudah sangat paham. Oh, ini ternyata avometer digital penggunaan warnanya seperti ini, sedangkan avometer analog seperti ini, fungsinya seperti ini. Jadi, hasil dari observasi di kelasnya dengan kemarin, saya lihat pembelajaran yang dilakukan Bu Rizky sudah sangat bagus. Tetapi saya melihat ada 1-2 siswa yang masih kurang aktif dalam pembelajaran. Menurut Bu Rizky, hal apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Iya, terima kasih Bu Un. Ini mungkin juga sangat baik ya masukan untuk saya. Jadi mungkin kalau saya mengamati, jadi memang tidak seluruh siswa itu berkontribusi terhadap pembelajaran kemarin. Jadi saya menyimpulkan mungkin ada masalah di keluarga, masalah personal, atau kemungkinan juga siswanya belum siap untuk materi yang saya bawa hari ini. Kemudian untuk berikutnya mungkin saya mengamati karena kemarin itu keterbatasan alat ya. Jadi mungkin itu saja Bu kalau menurut saya. Jadi, setelah Bu Rizky mendeteksi bahwasanya permasalahan terjadi karena anak demikian dan demikian tadi, tindak lanjut selanjutnya yang akan diambil oleh Bu Rizky. Iya. Mungkin kalau menurut saya untuk kedepannya pembelajaran berikutnya agar lebih menyeluruh, biar siswanya semua ikut berperan aktif, berkontribusi, sehingga semua materi yang saya ingin dicapai hari itu di pembelajaran itu bisa tercapai semua oleh siswa. Jadi mungkin saya pendekatannya yang pertama otomatis pendekatan personal, karena masing-masing siswa punya latar belakang keluarga yang berbeda. Jadi saya pengennya itu pendekatan personal. Kemudian kalau memang pendekatan personal siswanya itu baik-baik saja, di rumah tidak ada masalah, tidak ada juga belajar, siap dengan materi yang akan diajarkan, maka mungkin saya melihat apakah alat dan bahan yang tersedia itu kurang. Kalau memang misalkan kurang, mungkin saya punya ide kalau nanti kedepannya pembelajarannya akan dibagi menjadi 2 tema. 2 tema ini dalam artian misal kalau materi di peralatan tangan itu kan ada yang elektromekanik dan mekanik. Jadi siswa semua dapat bekerja sama, semua dapat berkontribusi sehingga
kekurangan kemarin bisa diminimalkan. Oke. Barangkali ada usulan yang lain terkait alat ini, apakah bisa diajukan pengadaan alat tambahan? Oh iya, tentunya karena di hampir setiap semester ya, atau kadang ketika kita kekurangan alat dan bahan, pasti kita harus lapor ke ketua jurusan sehingga apa alat dan bahan yang kurang bisa kita ajukan ke lokasi. Oke, luar biasa sekali percakapan kita hari ini, Bu Rizky. Sebagai penutup, barangkali Bu Rizky bisa menyampaikan kesimpulan yang dirasakan oleh Bu Rizky setelah kegiatan kita laksanakan. Iya, yang dapat saya simpulkan mungkin ya Bu, Ya. untuk yang saya lihat dari kemarin pembelajaran mulai dari pra observasi, kemudian sekarang lanjut di pasca observasi, jadi pasti banyak adalah kekurangannya. Mungkin bisa kedepannya itu dapat diperbaiki lagi. Jadi kita dapat, oh ini kurangnya. Jadi saya dapat memberikan yang terbaik untuk siswa sehingga pembelajaran itu lebih menyenangkan, lebih interaktif. Semua siswa bergembira, dapat ilmunya, dapat suasananya, semua ya. Sangat luar biasa Bu Rizky hari ini. Demikian tadi percakapan pasca observasi.